Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas materi tentang matematika khusus untuk kelas 8. Adapun topik yang akan disajikan yaitu tentang garis singgung persekutuan dalam atau disingkat GSPD. Nah, pengertian garis singgung persekutuan dalam sudah pernah kita bahas. Namun kali ini pembahasannya adalah meliputi bagaimana mencari unsur-unsur atau panjang unsur-unsur pada garis singgung persekutuan dalam tersebut. Nah, perhatikan. Nah, pada gambar ini kita melihat ada garis AB. Garis AB merupakan garis AB ini merupakan garis singgung persekutuan dalam. Ya. Nah, kemudian apabila garis AB ini kita geser sehingga A ke P aksen, B ke P, maka akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku O, B dan P aksen. Panjang OP yaitu R ditambah R kecil, R besar tambah R kecil, R besar tambah R kecil. Sedangkan panjang OP dikatakan P kecil, yaitu O dengan P adalah jarak dua pusat lingkaran. Sedangkan P dan P aksen sama dengan panjang AB tadi, yaitu garis singgung persekutuan dalam atau yang disingkat atau yang dilambangkan dengan D. Ya, kita lihat di sini P, sehingga karena dia berlaku teorema Pitagoras, berhubung karena dia siku-siku, maka PP aksen kuadrat itu sama dengan OP pangkat 2 dikurang OP aksen, OP pangkat 2 dikurang OP aksen, karena OP pangkat 2 merupakan OP-nya merupakan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku atau panjang hipotenusa, sehingga PP aksen pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2 dikurang OP aksen pangkat 2. PP aksen itu dilambangkan dengan D. Ya, jadi di pangkat 2 ditambah OP adalah jarak dua pusat lingkaran dilambangkan dengan P pangkat 2 dikurang OP aksen tadi sudah kita jelaskan adalah panjangnya jari-jari lingkaran yang besar ditambah jari-jari lingkaran yang kecil. Ya. Nah, D garis singgung persekutuan dalam atau GSPD, penjelasannya P adalah jarak dua pusat lingkaran, kemudian R adalah jari-jari lingkaran pertama, R kecil jari-jari lingkaran yang kedua. Inilah dia, inilah kita gunakan rumus untuk mencari unsur-unsur atau panjang unsur-unsur pada garis singgung persekutuan dalam. Unsur-unsur itu meliputi jarak dua pusat lingkaran, panjang jari-jari salah satu jari-jari lingkaran, kemudian panjang garis singgung lingkaran. Nah, contoh, jika panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing adalah 8 cm dan 7 cm, jika jarak dua pusat lingkaran adalah 17 cm, tentukan panjang GSPD, garis singgung persekutuan dalam. Ya, penyelesaian. Diketahui R besar 8 cm, R kecil 7 cm, dan P-nya adalah 17 cm, jarak dua pusat lingkarannya P 17 cm. Ditanya D, garis singgung persekutuan dalam, maka kita jawab gunakan rumus yang tadi, D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R ditambah R kecil pangkat 2, atau D kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang 8 tambah 7 pangkat 2, karena R nya 8, R kecilnya 7, jadi 8 tambah 7 pangkat 2. Ya, jadi D kuadrat sama dengan 17 kuadrat 289, 8 tambah 7 15 dikuadratkan 225. Jadi 289 dikurang 225 adalah 64. Ya. Itu di pangkat 2. Jadi D-nya berapa? D-nya akar 64.
Akar 64 adalah 8 cm ya. Itulah dia untuk yang nomor pertama. Ya, di sampai sini saya rasa di sini para siswa sekalian sudah mengerti. Nah, kalau tidak mengerti coba diulang-ulang lagi videonya supaya bisa lebih paham. Ya. Itu contoh pertama, itu untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, contoh kedua, panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing adalah 16 cm dan 8 cm. Jika panjang garis GSPD 32 cm, tentukan jarak kedua pusat lingkaran. Nah, kita cari dulu, kita buat dulu dikit tahu, R-nya 16 cm, R kecil 8 cm. Ya, jari lingkaran besar 16, lingkaran kecil 8, dan D 32 cm. D ini GSPD, garis singgung persekutuan dalam. Ditanya P, ya, P panjara dua pusat lingkaran. Kita gunakan rumus yang seperti tadi, D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R besar tambah R kecil pangkat 2. Ya, tadi D nya 32, maka kita peroleh 32 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang, jadi R nya 16, R kecilnya 8, maka 16 tambah 8 pangkat 2. 32 kuadrat itu sama dengan 1024 ditambah P kuadrat dikurang 16 tambah 8 24, 24 dikuadratkan menjadi 576. Maka kemudian P kuadrat min 576 ini pindahkan, gabungkan dengan 1024, jadi negatif pindah kemari jadi positif, jadi 1024 tambah 576, maka P kuadrat sama dengan 1600 atau P sama dengan akar 1600 atau P 40 cm. Jadi jarak dua pusat lingkaran tersebut adalah 40 cm. Nah, contoh yang berikut, ya, kalau ini sudah mengerti, ya kita lanjutkan yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga, kalau ini belum mengerti diulang-ulang lagi sampai mengerti. Contoh yang ketiga, jarak dua pusat lingkaran adalah 26 cm, sedangkan panjang garis singgung persekutuan dalam adalah 24 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 6 cm, tentukan panjang jari-jari lingkaran yang lain. Kalau contoh 3 ini adalah mencari panjang jari-jari lingkaran yang lain. Kalau contoh yang kedua ini mencari jarak dua pusat lingkaran. Ya. Diketahui P 26 cm, D-nya 24 cm, dan R adalah 6 cm. Ditanya R. Ya, gunakan rumus yang tadi juga. Lihat, D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R besar tambah R kecil pangkat 2. D itu 24, maka 24 kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurang 6 tambah R pangkat 2. 24 kuadrat 576 sama dengan 26 kuadrat 676 dikurang 6 tambah R pangkat 2. Ya. Kemudian yang negatif 6 tambah R pangkat 2 ini pindahkan ke kiri jadi positif. 576 ini positif, pindah ke kanan jadi negatif, sehingga menjadi 6 tambah R pangkat 2 sama dengan 676 dikurang 576. Ya, 6 tambah R pangkat 2 sama dengan 100. Dari mana 100? 676 dikurang 576, atau 6 tambah R sama dengan akar daripada 100, atau 6 tambah R sama dengan akar 100 adalah 10. Kemudian 6 nya pindahkan ke kanan, positif 6 dipindah ke kanan jadi negatif 6, jadi R sama dengan 10 dikurang 6, atau R sama dengan 4 cm. Ya, jadi jari-jari lingkaran yang lain adalah 4 cm. Nah, dari penjelasan itu barangkali para siswa ada yang kurang jelas. Kalau kurang jelas, ulang-ulangi lagi videonya. Tapi jika kurang jelas juga, tidak tahu dari mana jalannya, silakan hubungi kontak, ya, atau tanya tetangganya atau tanya kakaknya. Oke, kita lanjutkan soal latihan. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 8 cm dan 2 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 26 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Ya, untuk soal latihan ini ada 3 soal yang akan diberikan. Semuanya mencari 3 unsur tadi.
Ya, jadi kerjakan benar-benar sungguh-sungguh. Ya, silakan diskusi dengan temannya, tetapi jangan datangi rumah kawannya. Silakan diskusi dengan kalau komunikasi yang lain. Nah, silakan belajar ya. Selamat belajar.